Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan kita juga bisa berkumpul di sini, dan insya Allah kita akan membahas satu hal yang mungkin ini bermanfaat bagi kita. Dan di sini saya sudah siapkan ini slide yang berjudul Fondasi Fikih Makanan. Baik, sebelumnya saya mungkin ingin bertanya dulu. Sebenarnya Islam itu punya arahan nggak? Kita tuh boleh makan apa aja? Ada yang bisa jawab? Islam itu punya arahan nggak? Kalau kita umat Islam itu boleh makan apa aja? Bebas, silakan. Makanan yang halal. Makanan yang Halal. Kedua mungkin lagi Menghindari yang subhat. menghindari yang subhat. Oke, cukup ya. Oke. Berarti arahan dari umat agama Islam kepada kita adalah makan halal, menghindari subhat. Terus yang paling penting dalam ayat Al-Quran adalah halal sama toy. Nah ini dia makanya penjelasan kali ini yaitu tentang bagaimana kita menavigasi ya antara halal, haram, thayyib, dan masybuh atau syubhat di era modern sekarang. Nah, kenapa sisi lain kenapa memberikan bahasan atau batasan untuk halal, haram, thayyib, sama syubhat? Ternyata agama Islam dan di bawah dijelaskan oleh para ulama dengan 5 hal yang termasuk dalam kategori maqasid asy-syariah. Yang pertama, hifdzud din, hifdzun nafas, akal, hifdzun nasal, sama hifdzul mal. Ternyata ada tujuan. Kenapa harus makanan halal? Kenapa harus makanan yang baik? Kenapa tidak boleh berlebihan? Kan gitu ya, yang kata Al-Quran. Terus kenapa ini, ternyata semuanya itu ada tujuannya. Ya, seperti itu. Nah, mungkin dari sini ada yang bertanya mungkin? Bu, Ya, enggak, sekarang. apa kalau misalkan perkenalkan nama saya Siti Ramilatu Adawiyah, semester 2 prodi perbankan syariah. Saya ingin bertanya mengenai usaha. Kalau misalkan usaha kecil-kecilan kayak usaha cimol sama cireng ini gimana? Baik. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus ini ya. Bagus. Pertanyaan bagus, dan ini sebenarnya akan terangkum dalam maqasid syariah ini sebenarnya. Cimol itu halal haram? Halal. Halal. Benar, halal. Halal. Halal ya? Halal. Kalian pernah makan cimol? Pernah. Rasanya Enak. enak ya? Dari satu kategori berarti termasuk makanan halal. Tapi yang menjadi tujuan atau menjadi skop atau lingkup lainnya, apakah cimol itu bisa menjadi makanan kebutuhan hari-hari? Tidak. Bahkan tidak memungkinkan untuk dijadikan makanan 3 kali sehari buat kita semuanya ya. Ya kan? Gak mungkin kan? Kalau nasi berbeda. Ya. Berarti cimol itu terkategorikan menjadi hanya makanan halal. Pertanyaannya selanjutnya, apakah itu termasuk makanan thayyib yang baik? Bisa jadi menjadi makanan thayyib, tapi tidak menjadi kebutuhan sehari-hari. Kenapa menjadi makanan thayyib? Karena minyaknya bagus, ya kan? Kecuali yang menjual itu minyaknya itu minyak mentah. Terus kedua, dari tepungnya bagus, acinya bagus kan ya. Terus terutama ini yang menjualnya itu mungkin dia itu muslim, ya kan? Dan dia tidak pernah memegang babi atau masukkan minyak babi. Berarti itu juga sebenarnya termasuk kategori makanan halal dan thayyib. Hanya saja kalau melihat dari maqasid syariah ini, ya, maqasid syariah ini, kadangkala orang yang punya hipertensi
orang yang darahnya tinggi, orang yang punya asam urat, akhirnya memasukkan ke kategori belum bisa memelihara jiwa. Ya, belum bisa memelihara jiwa, sehingga menghindari racun dan penyakit ekspresi utama dari standar toyib. Ini mungkin pendapat lain, ya. Terus kemudian kalau akal nggak termasuk, keturunan ini bisa jadi kebanyakan cimol, ya, dan mereka yang terlalu banyak makan cimol dan tidak diimbangi dengan makanan sehat mungkin akan merusak atau menjadikan kesehatan dalamnya itu, ya, kalau kalian berarti kan ke rahim, ya, yang menjadikan rahim itu rusak kemungkinan dari satu arah tadi itu. Nah, ini makanya kategori tadi itu hanya menjadi kategori halal, bisa toyib, tetapi tidak sepenuhnya ke halal dan toyib. Mungkin itu, ya. Terima kasih pertanyaannya. Kita lanjut, ya. Saya mau bertanya. Oh, mangga, silakan. Saya Gina Aulia Gunawan dari Prodi Ekonomi Syariah semester 2. Izin bertanya ya Pak, kalau untuk makanan yang termasuk kategori syubhat itu bagaimana? Baik. Bagus, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya ini pertanyaan yang akan saya jelaskan ke sini. Oke, bagus lah. Jadi sebelum saya menjelaskan ada pertanyaan dulu. Baik, dalam membahas masalah makanan ada 5 spektrum hukum, yang mana di situ sebenarnya sudah dijelaskan dalam firman Allah atau hadis, ada bahwasanya halal itu jelas, haram itu jelas. Di sini dikotomi antara hitam dan putih. Hitam itu berarti haram, putih itu berarti halal. Dan dalam hitam dan putih itu ada sebenarnya kualitas. Kualitas pertama halal, kualitas kedua toyib, ketiga makruh, keempat syubhat. Nah, kalau syubhat ini, ya, dipertanyakan dari berbagai arah. Contohnya saja, ketika kalian mendapatkan uang dari sesuatu yang ternyata uang tersebut kalian merasa kok ada sesuatu yang ragu, ya, meskipun itu halal dan toyib, tapi kok ketika saya belanjakan uang itu dari uang yang saya ragu dari mana, ya, apakah ini uang milik orang lain atau memang ini milik saya? Tapi kok saya nggak percaya ini milik saya, tapi kok saya percaya gitu. Ini kategori pertama yang menjadikan itu zona abu-abu. Ya, contoh lain yang mungkin jelas, ketika ada perayaan atau wedding, ya, ada tempat di mana itu buat pengantin, buat VVIP, buat umum, kan gitu ya. Kita ternyata tiba-tiba masuk ke zona VVIP, padahal tidak ada izin untuk Bapak Ibu sekalian semuanya boleh masuk ke VVIP. Nah, berarti kan zona abu-abu nih, nggak jelas nih kita tuh masuk kemana. Sebenarnya kan kita masuk ke umum, meskipun makanannya itu sama, cilok, cimol, basreng, bisa sama semuanya. Tapi kalau belum ada izin, gara-gara nggak ada izin ini menjadikan abu-abu. Maka makanan yang kita makan dari VVIP ini zonanya abu-abu, dan itu menjadi makanan syubhat. Itu contoh yang mungkin lebih faktual, ya, di sekitaran. Gimana? Gimana? Paham, alhamdulillah, terima kasih. Itu, ya. Jadi ada halal, toyib, makruh yang dibenci, ya. Nah, terus syubhat tadi itu sama ada haram. Kalau haram kan dilarang tegas, ya, mutlak, final lah, seperti itu, ya. Tuh. Terus kemudian dari sini jelas, ya. Ada yang perlu ditanyakan mungkin sebelum kita masuk ke kaidah ini emas ini? Ya, saya mau bertanya Pak. Enggak, teh. Nah, silakan. Perkenalkan, saya Yulianti dari semester 2 Prodi Ekonomi Syariah. Saya pengen bertanya mengenai hal kehalalan. Kan ada masalah di suatu pabrik nih. Kan biasanya pabrik mengelolanya banyak. Nah, saya mau bertanya tentang pabrik sosis yang menyembelih hewannya itu bukan dengan cara disembelih, tapi disuntik atau suntik, ya. Jadi nggak disembelih atas nama Allah, ya? Ya. Oke, terima kasih, pertanyaan bagus, ya. Tapi sebelumnya saya mulai dari ini dulu. Dan sebenarnya kita tuh umat Islam itu dibolehkan makan apa aja. Dengan redaksi dari ayat Al-Quran surah Al-Baqarah, kulu washrabu, makanlah kalian dan minumlah
kalian. Di setelah itu ada tren halalan toyiban. Berarti kan harus halal sama harus toyiban. Dari para ulama akhirnya memberikan kaidah. Kaidah Mas Fikih pertama bahwasanya al-aslu fil asya'i al-ibahah. Dasarnya segala sesuatu itu adalah boleh. Maka makan apapun boleh. Illa ma dalla dalil ala tahrim. Kecuali kalau ada dalil yang memberikan penegasan enggak boleh, yaitu haram. Nah, salah satu yang membuat tidak boleh adalah bangkai apa? Ada yang tahu? Kalau bangkai ikan boleh nggak? Boleh. Kalau bangkai kambing? Enggak. Nah, itu berarti sudah ada penegasan kalau bangkai kambing itu nggak boleh. Berarti ini termasuk kategori haram. Kalau bangkai ikan termasuk kategori boleh, karena sudah ada dalil nas yang menjelaskan tentang kebolehan untuk memakan bangkai. Nah, ini dimensi halal. Nah, sekarang jawaban dari itu, ada kategori haram pokok dalam Al-Quran. Ya, tadi bangkai. Kenapa kok bangkai kambing nggak boleh kalau tidak kalau tidak dengan disembelih? Karena memang ada racun bakteri yang nanti akan masuk ke daging tersebut. Nah, terus darah, ya kan? Kita kan sebenarnya nggak boleh makan darah yang dibekukan itu. Kalau orang sana kan boleh ya, makanya enak gitu ya kan. Kalau kita kan enggak. Terus babi, nah itu kalau sudah jelas ya, babi itu haram. Nah ini mengenai pertanyaan tadi, menyembelih bukan atas nama Allah haram. Ya, apalagi ketika hewan itu ternyata dianiaya. Ya, kalau ditusuk dari belakang itu berarti kan benar-benar teraniaya. Kalau disembelih apalagi atas nama Allah, di situ berarti, apalagi sekarang itu cara penyembelihan itu nggak boleh 1, 2, 3, tapi langsung shot. Karena kenapa? Karena itu tidak menyakitkan. Nah, sisi lain mungkin ke yang lain, ketika memandikan mayat itu nggak boleh semena-mena tekan, dilimpah gitu. ya kan? Itu ya nggak boleh. Bahkan tarik tangannya tuh sebenarnya nggak boleh. Ya, andaikan logikanya kalau dia tuh hidup kembali dia akan teriak, gitu. Aduh sakit gitu kan ya. Gitu. Nah, maka seperti itu memang Allah dalam ajaran agama Islam menyuruh kita itu sembelih itu dengan cara yang baik, sehingga itu menjadikan bangkai yang halal disembelih dengan atas nama Allah. Jadi sebenarnya kita harus hati-hati ya. Makanya ketika ada pabrik apapun yang non muslim, sebenarnya kita pun harus memakannya dengan bismillah. Kan kita nggak tahu ya penyembelihnya bagaimana, apakah sahih atau tidak sahih. Intinya kan kita harus menjaga. Dalam agama Islam kita harus menjaga. Apalagi ada sertifikasi halal yang itu menyelamatkan kita semua. Nah, bagaimana? Ini sudah penjelasan. Oke. Jadi inti dari itu semuanya, kita itu satu sisi ada hukum, ya, ada fleksibilitas mazhab, terus bagaimana perihal toyib, di sini kan ada kebersihan, kesehatan, etika, keberlanjutan lingkungan, terus landscape-nya juga masuk syubhat tadi sudah dijelaskan, titik kritis karena tadi itu kenapa dinamakan syubhat karena ini, dan ini sebenarnya saya juga belum dalam arti tidak mempelajari lebih dalam ya masalah kedokteran itu. Dan dari ini semuanya Al-Quran, Sunnah, para ulama sudah menyepakati bahwasanya ini boleh, tidak boleh, abu-abu, halal, ini haram. Nah itu dia. Jadi, nah untuk merespon itu semuanya kita tuh harus lebih berhati-hati. Jangan hanya mengenyangkan, jangan hanya halal saja sebenarnya, jangan halal saja, karena kita tuh harus punya harapan supaya nanti kita bisa beribadah, kita bisa beraktivitas, kita bisa bermanfaat buat yang lain. Baik, itu kesimpulannya. Jadi memilih makanan halal di era modern bukan sekedar ritual menghindari babi atau alkohol,
itu dia adalah penggabungan tertinggi antara spiritual dan kecerdasan saintifik. Gitu ya, halal, toy, tayyib. Baik, itu saja. Terima kasih semuanya atas kehadiran, pertanyaan, perhatian semuanya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.